Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta catur. Di pertemuan kali ini, mari kita coba belajar sedikit tentang pembukaan karokan, variasi pertukaran, di mana pertandingan ini terjadi di babak keempat antara Salome Melia melawan Divya Desmukh. Nanti di sini di langkah ke-35 ada variasi pertukaran yang sangat bagus sekali. Jadi di langkah ke-35 nanti akan saya coba berikan arahan bagaimana apabila kejadian menteri memakan pion gratis. Baik, untuk tidak berpanjang lebar dalam menganalisa pertandingan catur ini dengan pembukaan karokan, mari kita ikuti kawan-kawanku pecinta catur semuanya. Di sini Salome membuka dengan E4, C6, pion D4, dibalas dengan D5, pion makan pion, pion makan pion. Di sini adalah variasi karokan, variasi pertukaran. Seperti biasa, pion sudah berkurang satu. Kemudian dilanjutkan dengan gajah D3 untuk mengembangkan gajah, kuda C6 mengembangkan kuda, C3 untuk melindungi pion di D, menteri D7 untuk mengembangkan menteri, dan dilanjutkan dengan H3 ini untuk menghalau agar gajah G4 tidak terjadi. Maka selanjutnya adalah Divya melakukan kuda F6, dilanjutkan dengan kuda F3, kita melanjutkan dengan G6 untuk melakukan fianchetto gajah, rokade, gajah F5. Hitam melakukan langkah untuk menukarkan gajahnya dengan harapan setelah dimakan maka akan terjadi pion jalur bebas di jalur G. Tetapi Salome tidak mengindahkannya dengan melakukan langkah kuda E1 untuk menjaga gajah, gajah G7, persiapan rokade, gajah makan gajah, dan pion makan gajah. Di sini dapat kita lihat bahwa jalur G menjadi jalur bebas. Teman-temanku semuanya, kelanjutannya adalah kuda D3 mengembangkan kuda, pion E6 untuk menjaga pion D sama pion F, gajah F4 untuk mengancam menteri, gajah E7 melindungi menteri dari serangan gajah, kuda D2 pengembangan kuda, rokade untuk melindungi raja, benteng E1 untuk mengancam pion E dan juga mengancam menteri, kuda E4 atau istilahnya di teori namakan outspots kuda, sehingga kuda di sini sangat kuat, hanya bisa diusir dengan pion atau diadu pertukaran. Dibalas dengan menteri H5 untuk menyerang jalur H
Tapi Divya tidak menghiraukan serangan dari putih karena dirasa kekuatannya sangat kurang sekali. Hanya menteri yang bergerak. Dilanjutkan dengan langkah B5 untuk menyerang sayap menteri. Pion A3 untuk menjaga kekuatan sayap pion. A5, hitam benar-benar untuk menyerang sayap menteri. Dua pion yang sudah dimajukan digunakan untuk menyerang sehingga akan terjadi jalur bebas lagi. D6 untuk mengusir kuda. Nah, diusir kembali lagi kuda D6. Ada gajah H6 untuk menukarkan gajah. Benteng E8 untuk memberi kekuatan pada jalur E. Gajah makan gajah. Raja makan gajah. Kuda B3 melakukan persiapan untuk masuk di kuda C5. H6. Pion F4. Raja H7. Persiapan untuk membawa benteng ke jalur G, ke jalur bebas. Kuda C5 dibalas dengan benteng G8 untuk menguasai jalur G yang bebas. Kuda E5 masuk lagi untuk mengancam kuda C3. Maka kuda makan kuda, benteng makan kuda. Benteng G6 persiapan untuk menumpuk benteng. Benteng F1 dibalas dengan benteng G8. Benteng F2 untuk melindungi pion yang diancam oleh dua benteng. Menteri D8 untuk menghindari lurus sama benteng putih. Raja H2. Benteng G7 persiapan menumpuk 3 perwira. Benteng E3. Benteng G8. Pion G3. Gajah ataupun kuda ke E4 untuk memberi tekanan pada pion G3. Kuda makan kuda dan pion makan kuda. Di sini sudah ada jalur bebas adalah jalur C dan D yang sudah setengah terbuka. Menteri E2, Menteri D5 untuk melindungi pion B yang akan dimakan. Benteng G2 melindungi pion G. Benteng B8 persiapan untuk melakukan pertukaran pion B. Menteri D2. H5. Ini adalah langkah jebakan dari hitam. Menteri E2. Menteri putih mengancam pion. Hitam menjawab dengan sangat cerdas di benteng H8. Di sini pertandingan akan saya buat tidak sesuai dengan pertandingan aslinya
untuk memberitahukan kepada teman-temanku semua bagaimana efek dari memakan pion gratis H5. Coba kita lihat selanjutnya apabila permainan ini kita gunakan dengan pion dimakan oleh Menteri Putih. Di sini ada gratis pion. Menteri makan pion. Di sini Putih langsung bisa kalah. Balasan hitam yang sangat bagus adalah Raja G7. Raja G7 otomatis Menteri diancam oleh benteng, dia akan kembali lagi ke Menteri E2. Di sini langsung Raja makan pion. Dan apabila Raja makan pion, maka sudah pasti blunder sekali dan mati Raja H6. Demikian pertandingan siang ini, teman-temanku semua, sahabat pecinta catur. Nanti akan saya sajikan kembali bagaimana pertandingan-pertandingan kembali di ilmu karokan. Ini adalah pertahanan sangat kuat untuk menghadapi pion E4. Salam sehat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.